Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulu fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Quran surah Al-Hijr surat yang ke-15 ayat 97 sampai 98. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena izin Allah jualah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna menuju masjid yang megah pada provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah zuhur. InsyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat jemaah zuhur rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW di dalam perjalanan beliau, kita baca di dalam buku Sirah Nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW, bahwa banyak yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau berdakwah, banyak rintangan dan tantangan yang beliau alami, dan begitu juga berbagai macam problema keganda-gundalana yang terjadi di dalam diri baginda Rasulullah SAW. Hati beliau gelisah dan digambarkan dan dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulu. Yang menyebabkan dada Nabi Muhammad itu menyesak, menyempit, diakibatkan karena ucapan-ucapan orang-orang kafir Quraisy. Di kegelisahan dan kegalauan itu dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kita manusia biasa
bagaimana kita adalah manusia yang tidak luput dari khilaf dan dosa. Apalagi kita tidak kita bentengi diri kita dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang akan terjadi dalam diri kita? Begitu juga bentuk ujian dan cobaan itu dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia, sangat-sangat beruntunglah kita hari ini yang senantiasa untuk mentadaburi Al-Quran. Senantiasa ketika hendak mau bertebaran ke permukaan bumi Allah, ia landasi dirinya dengan Al-Quran, lalu ia pahami, lalu ia amalkan, maka itu akan terjaga dan terpelihara. Namun yang paling naif adalah orang-orang yang tidak peduli dan tidak mau membentengi dirinya dengan Al-Quran. Apa yang akan terjadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia? Namun bapak ibu kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami sampaikan, ketika Rasulullah dalam kegalauan dan kegelisahan itu, Allah berikan solusi. Kalau kita meyakini dan mempelajari, mengulang berbolak-balik tentang firman Allah Subhanahu wa taala, setiap ayat demi ayat tentu ada pelajaran dan iktibar yang bisa kita ambil. Di balik ujian dan cobaan yang bertubi-tubi Allah berikan, di balik itu juga ada hikmah yang paling besar Allah berikan. Nah, kembali kita kepada kisah para nabi. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam, kita lihat Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yunus, Nabi Muhammad yang terakhir juga. Nah, ketika kegalauan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, lalu ada 3 solusi yang ditawarkan oleh Allah. Yang pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah memuji Allah. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin yang berbahagia, kalimat tauhid itu dialami dan lalu diimplementasikan di dalam kehidupan oleh para nabi. Dan inilah pelajaran yang mesti kita tanamkan dan kita amalkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin yang berbahagia. Yang pertama, ketika Nabi Adam alaihissalam, kalimat tauhid dan doa yang dilantunkan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam, kita tahu beliau ditimpakan dengan begitu penyakit yang sangat dahsyat. Yang ia baca adalah kalimat tauhid juga bapak ibu kaum muslimin yang berbahagia. Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan selama 40 hari, juga kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu juga Nabi Muhammad terakhir bapak ibu kaum muslimin yang berbahagia, ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Taif, ketika beliau dikejar oleh orang kafir Quraisy, beliau bersembunyi di Gua Sur, yang beliau baca di dalam surah At-Taubah ayat 40 itu, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Ini bukti nyata bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, maka ketika kegalauan itu yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, nah ini perintah, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah memuji Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin yang berbahagia, senantiasa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa marilah kita senantiasa untuk memulai di diri kita, terutama bagi kami yang menyampaikan bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, senantiasa ini akan menjadikan pelajaran dan iktibar bagi kita semua. Yang kedua, diberikan solusi oleh Allah, wakum minas sajidin, bersujudlah kepada Allah.
Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, bersujud dalam artian kita menghambakan diri kita kepada Allah, dalam artian kita mendirikan ibadah sholat. Sholat itu adalah ibadah yang pertama sekali dihisab di akhirat kelak nantinya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia. Dan begitu juga sholat itu senantiasa menentukan kualitas kita. Apabila ibadah sholat itu kita betul-betul kita jaga kualitasnya, itu adalah meningkatkan untuk apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Apakah kita ingin mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan dan sebagainya, itu adalah tergantung kepada kualitas dari ibadah kita. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah solusi yang diberikan orang-orang yang senantiasa banyak bersujud, banyak beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai yakin sehingga ajal menjemput. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, marilah senantiasa kita yakin bahwa kematian itu akan selalu menghampiri kita. Kita tidak tahu kapan akan datangnya ajal itu. Yang jelas kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian itu dengan memperbanyak amal soleh. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, dari tiga hal ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Senantiasa ketika kita dalam kegalauan dan kegelisahan, marilah yang pertama, bapak ibu kaum muslimin yang berbahagia, banyaklah kita bertasbih memuji Allah. Perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perbanyaklah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersamaan dengan baginda Rasulullah SAW nantinya, bahwa orang-orang yang paling banyak sujud kepada Allah maka akan berdekatan dengan baginda Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, sembahlah Allah dengan yakin bahwasanya kalaulah keyakinan itu kita muncul dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan senantiasa nantinya akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita bersama di surga kelak nantinya. Mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.